Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. Judul renungan kita pada hari ini adalah misionaris bagi keluarga. Ketika mendengar kata misionaris, hal apakah yang kita jelaskan tentangnya? Dapatkah Anda menyebutkan nama seorang misionaris yang Anda kenal dan menceritakan sekilas tentang kehidupan mereka? Kita mungkin bisa menyebut beberapa nama dan mengetahui perjalanan iman mereka dari buku-buku biografi. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa di dekat kita ada sosok pribadi yang sangat kita kenal? Dia adalah ibu kita. Ketika memikirkan sosok ibu, saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang misionaris, kita tidak harus ditabiskan. Lois dan Eunice mungkin tidak dipanggil secara khusus untuk pergi jauh demi memberitakan Injil. Misi mereka mungkin begitu sederhana, yakni hanya menjadi ibu rumah tangga bagi anak dan bagi keluarga. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak hanya membesarkan Timotius, tapi juga menabur benih iman. Kesamaan dengan para misionaris kenamaan seperti Paulus adalah keduanya mempunyai keberanian besar. Lois dan Eunice mungkin bisa dengan mudah meninggalkan Timotius untuk kesenangannya sendiri. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Mereka mengorbankan banyak hal demi memikirkan masa depan Timotius. Betapa bahagianya memiliki seorang ibu yang misioner. Dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang misionaris. Seorang yang berjiwa misi untuk hidup dalam kebenaran. Menjadi saksi Kristus dalam perilaku kita. Dan mengerjakan apapun yang menjadi tugas kita. Dan memastikan setiap orang terberkati melalui kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita adalah para misionarisnya. Oke, mari kita lihat ya. Pembahasan kita pada hari ini, kita akan bagi dua bagian ya. Yaitu ada part 1 dan besok ada part 2, karena terlalu panjang kalau dibahas semuanya di dalam part 1 ini. Judulnya, pembahasan ini saya kasih judul Kehilanganku untuk Mendapatkanmu. Oke, mari kita baca. 2 Timotius pasal yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat pada imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan yang dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memainkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, mari kita lihat ayat pertama ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang seharusnya diberitakan oleh seorang hamba Tuhan? Jadi maksudnya pada waktu hamba Tuhan khotbah, itu seharusnya yang diberitakan apa? Yang seharusnya diberitakan itu ya yang berwarna merah itu. Memberitakan janji tentang hidup di dalam Yesus. Tapi sayangnya, kecenderungan materi firman Tuhan zaman now, ini sekarang adalah modelnya isinya itu motivasi untuk para jemaat. Jadi kadang-kadang isi khotbahnya itu tidak berbeda jauh dengan isi materi daripada seorang motivator. Ya, itu pertama. Jadi kadang-kadang orang pengen datang ke gereja bukan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi pengen dirinya tuh dimotivasi. Begitu ya. Mungkin
Berpikirannya itu kalau bayar motivator kan mahal ya. Kalau gereja mungkin gratis gitu ya. Gitu ya. Hanya memberikan persembahan. Bisa aja seperti itu. Atau yang kedua yang mirip dengan itu adalah yang diberitakan adalah kisah-kisah inspirasional. Jadi ada seorang yang memberitakan firman Tuhan itu ya seperti apa ya istilahnya ya. Kalau dulu ada yang chicken soup for the soul gitu ya. Cerita-cerita inspirasional gitu. Kalau misalkan itu untuk ilustrasi, saya tidak bermasalah. Tapi terkadang sepanjang khotbah itu yang diberitakan adalah kisah-kisah inspirasional daripada seseorang. Tapi firman Tuhannya, kalaupun dibaca, itu hanya sekilas. Tidak dibedah, tidak dianalisa, dan tidak diaplikasikan, dan tidak digali lebih dalam. Nah, ini yang berbahaya. Yang ketiga adalah lawaan. Jadi, ada seorang pendeta yang mungkin modelnya stand up comedy. Gitu ya. Jadi mimbar bisa digunakan untuk stand up komedian. Nah, ini repot ini. Memang mayoritas daripada setiap kita itu senang lawak, senang lelucon, senang guyonan. Ya toh? Bahkan ada beberapa yang mengatakan gini, loh, kadang kalau pendeta tertentu tuh ya, sampai kalau khotbah itu orang-orang yang membersihkan gereja kayak office boy dan lain sebagainya, itu berhenti loh. Kenapa kok berhenti? Karena mereka ingin mendengarkan lelucon daripada pendeta itu. Nah, kalau kayak gini kan bisa jadi berkat loh. Bisa jadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, belum tentu ya, belum tentu. Karena seringkali mungkin orang itu hanya pengen dengar leluconmu. Tetapi inti Injil, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di salib, dan hanya melalui penebusannya itu, maka engkau bisa diselamatkan. Message yang begitu penting itu bisa miss. Karena terlalu banyak guyonan. Nah, ini yang paling berbahaya seperti ini. Bukan tidak boleh ngelawat, tidak boleh guyon. Boleh, cuma porsinya itu harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, seringkali orang-orang tuh banyak memberitakan pengalaman spiritual pribadi dari sang pemberita Injil. Jadi, boleh enggak masalah. Cuma sekali lagi, kalau yang ditekankan tuh hanya itu, tapi tanpa memberitakan firman Tuhan lebih dalam, maka ini bisa berbahaya. Karena apa? Menjadi pengkultusan pribadi. Nah, kenapa kok pengkultusan pribadi itu berbahaya? Ya karena kalau misalkan pemimpin gerejanya ada kebetulan jatuh dalam dosa, maka orang tersebut mau tidak mau nanti akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Bagi dia, figurnya itu bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Bagi dia, figurnya itu adalah pendetanya yang selama ini dia lihat, yang selama ini diagung-agungkan, yang selama ini memiliki pengalaman spiritual yang hebat. Jadi, teladan hidupnya itu bukan Yesus, tapi bergeser. Jadi teladan hidupnya itu adalah pendeta ini. Nah, kalau hal yang seperti itu terjadi, bukankah itu adalah suatu hal yang keliru? Jadi hati-hati ya dengan 4 kecenderungan materi firman Tuhan zaman now ya. Motivasi, kisah inspirasional, lawaan, terus kemudian pengalaman spiritual pribadi. Yang benar seperti apa? Ya, ini ayat 1. Memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus jadi core, inti daripada pemberitaan firman Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ayat 2. In the middle of chaos situation. Di tengah situasi yang sangat chaos, sangat kacau. Jadi ceritanya gini, Paulus itu memiliki anak didik rohani yang bernama Timotius. Ini ya, kalimat yang berwarna merah, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Ya, ini bukan anak kandung, maksudnya bukan, tapi anak didik rohani. Apa yang Paulus harapkan terhadap anak didiknya itu adalah menerima karunia dan damai sejahtera dari Allah. Karena kita lihat kalimat yang berwarna biru ya. Kasih karunia, rahmat, dan
damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus. Jadi Paulus tuh mengharapkan anak didiknya ini, Timotius tuh terima ini, kasih karunia, ada damai sejahtera. Nah, kita bertanya-tanya ya, kenapa kok hal ini yang diharapkan Paulus untuk diterima oleh Timotius? Karena Timotius dan Paulus kan hidup di abad pertama. Saudara tahu apa yang terjadi di abad pertama? Kondisi kekristenan di abad pertama. Kondisinya seperti gini ya. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus. Dimusuhi oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Kemudian dimusuhi oleh orang Romawi karena orang Yahudi, karena pengikut Kristus itu menyebut Yesus Mesias yang artinya raja, disangkanya nanti pemberontak. Sehingga kanan kiri kena gitu ya. Sama orang Yahudi ya tidak cocok, sama orang Romawi juga tidak cocok. Nah ini pasti kondisinya seperti poin A. Ngalami penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus. Dan ngalami poin A itu bisa kehilangan sukacita. Itulah sebabnya Paulus ngomong, kiranya kasih karunia, rahmat dan damai dari Allah Bapa dan Kristus Yesus itu tetap dialami oleh Timotius di tengah situasi seperti A itu. Berikutnya yang B adalah ancaman kepada anggota keluarga para pengikut Kristus. Ini normal. Karena kalau misalkan kita sebagai pengikut Kristus diuber-uber, maka orang mendatangi rumah kita dan yang ditemui di rumah kita itu bukan kita, tetapi anggota keluarga kita. Maka anggota keluarga kita juga pasti akan turut mengalami penderitaan. Kemudian yang C, adu nyawa di arena gladiator. Jadi orang-orang Kristen ini dipakai sebagai hiburan. Orang Romawi, karena orang Romawi ini suka hiburan yang berdarah. Maka orang Kristen ini diadukan dengan para gladiator yang sudah ahli, atau diadu dengan binatang buas. Jadi rupanya orang-orang Romawi ini agak psycho gitu ya. Kenapa? Karena seneng kalau misalnya lihat orang-orang dikejar-kejar sama singa, dikejar-kejar beruang, dicapek-capek, terus darahnya muncrat, itu seneng. Terus kemudian ada orang yang ditandingkan dengan orang yang berbawa pedang lengkap, itu seneng sekali. Agak sakit jiwa menurut saya ya. Hiburan yang ya seperti sekarang ya. Kalau kita lihat film kayak sekarang kan kita tahu sama tahu ya itu palsu. Ya tahu mau misalnya ada film tembak-tembakan, film action, film thriller, itu semuanya palsu. Dan itu adalah industri film. Tapi mereka pada waktu abad pertama itu seneng yang real. Kalau pengen lihat darah muncrat, darah sungguhan, repot kayak gitu tuh. Nah, poin D ini ya mengerikan juga. Karena orang Kristen tuh jadi bahan bakar sebagai obor hidup di malam hari. Ya karena saat itu kan belum ditemukan Thomas Alva Edison yang lampu ya. Jadi waktu malam hari itu selalu penerangannya bukan menggunakan lampu tapi menggunakan obor. Nah obor ini mungkin harga minyak mahal waktu itu. Jadi yang digunakan sebagai bahan bakarnya itu adalah orang Kristen. Itu yang dilakukan Nero. Sangat kejam sekali. Di tengah situasi chaos seperti ini, itu sebenarnya saya kasih judul slide yang kedua itu In the Middle of Chaos Situation. Di tengah situasi yang sangat kacau ini, itu Paulus memohon supaya ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus itu turun kepada Timotius. Sedangkan ayat 3, berbagai motivasi dalam layanan. Saudara, ayat 3 itu mengajarkan begini ya. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi, melayani Tuhan itu harus memiliki hati nurani yang murni. Karena apa kok ini perlu disinggung? Karena gini ya, ada orang melayani Tuhan karena motivasi ini uang. Contoh, kalau ada seorang pendeta diundang, terus kemudian satu jaraknya dekat tapi uangnya sedikit. Yang kedua jaraknya jauh,
Dan dia tahu itu adalah gereja besar. Loh, orang ini Islam belani loh. Padahal tema khotbah yang dia lebih kuasai itu yang jaraknya itu jarak dekat itu, yang persembahannya kecil. Tapi mungkin dia lebih memilih, kalau orang motivasinya uang, dia pasti akan lebih memilih menerima jadwal pelayanan daripada gereja yang jauh, tapi persembahannya besar, walaupun temanya tidak seberapa dia kuasai. Contoh, orang ini sangat menguasai tema, misalkan ya, tema tentang apologetika. Tetapi tema yang ada di gereja yang jauh itu tema tentang keluarga. Yang sebenarnya dia tidak seberapa kuasai, misalkan seperti itu. Nah, kalau motivasinya gara-gara uang, pasti dia kan gak peduli kuasai, gak peduli enggak. Yang penting persembahannya gede. Wah, ini repot. Ini orang melayani Tuhan, motivasinya tidak murni. Yang kedua, ada juga yang melayani Tuhan karena pengen mendapatkan citra diri. Wah, ada orang kayak gitu ya. Jadi, wah, pengennya tampil depan, ya, oleh persembahan itu pengen ikut ada di depan. Kemudian kalau ada peresmian gedung baru atau peresmian gereja baru atau peresmian apapun, pengen ikut di depan, pengen yang gunting pita, pengen yang apa, wis, pokoknya tuh pengen mendapatkan citra diri. Saudara, orang model kayak gini ya, ini bukan kerendahan hati, tetapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang ini pengen meninggikan diri. Yang seharusnya ditinggikan itu Tuhan, bukan dirimu. Betul ya? Yang ketiga, ada kalau tim pelayanan ya, tim muda itu ya, kaum muda ini hati-hati ini ya. Karena apa? Karena seringkali kenapa alasan melayani? Pengen PDKT, loh ya no? Ya PDKT ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau misalkan alasannya untuk melayani Tuhan, main musik jadi singo jadi apa, gara-gara pengen PDKT ya repot. Berarti motivasinya itu tidak murni. Motivasinya itu tidak pengen meninggikan nama Tuhan dengan sesungguhnya. Yang keempat, ada yang orang yang berpikiran, wah enak ya melayani Tuhan, terutama misalnya bagian sound system atau bagian mana, pengen dapatkan skill gratis. Kenapa? Karena di sini aku diajari, aku bisa mengoperasikan sound system, mixer, mic, pokoknya tentang hal-hal yang berhubungan dengan teknik entertainment ini ya. Tapi gratis, gak usah les. Jadi ada orang yang sebenarnya hatinya itu bukan untuk Tuhan, tapi lebih ingin untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, hati-hati sekali. Itu sebabnya dalam slide ini saya kasih judul berbagai motivasi dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan. And but, in the eye of another people, karena bila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Saudara, ada orang yang peduli tentang pelayanan kita, dan kita pun juga harus peduli dengan orang lain. Sama seperti Paulus selalu mengingat Timotius dalam permohonan yang tidak putus-putus, siang dan malam. Terus kemudian di kalimat yang berwarna biru, Paulus berkata, aku di Paulus tuh ingin melihat engkau Timotius. Saudara, apa reaksi orang lain atas kehadiran kita? Kalau dalam konteksnya Paulus ini, kehadiran Timotius itu sangat diharapkan. Buktinya Paulus pengen melihat Timotius. Kalau nggak kehadirannya nggak diharapkan, kan nggak pengen lihat. Nah, saudara tanya pada diri kita pribadi, apakah kehadiran kita mendatangkan sukacita di tengah lingkungan kita, atau malah kedatangan kita itu menghadirkan duka cita atau kekacauan? Apakah kehadiran kita itu diharapkan oleh teman komunitas kita, atau teman-teman komunitas kita itu dalam hati berkata, ya kalau Isa itu gak usah datang orang itu. Waduh, kalau sampai omongannya kayak gitu, ya berarti kedatangan kita itu membuat kekacauan ya. Gak diharapkan orang lain, gak bisa jadi garam dan terang dunia. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi, mengevaluasi daripada peran kita, pengaruh kita terhadap lingkungan kita, itu sangat penting. Sangat penting. Saudara, ayat 5 dan 6. Iman itu tidak secara otomatis diturunkan. Jadi kalau saudara membaca ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, imani Timotius ya maksudnya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan yang di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu.
Saudara, ayat 5 ini sekali lagi ya, tidak mengajarkan bahwa iman itu bisa nunut atau bersifat turun-temurun secara otomatis. Saudara mungkin protes. Tapi ayatnya kok seolah-olah ngomong otomatis sih, sabar sih. Ini ya, saudara perlu lihat ajaran daripada perjanjian lama ya. Ini ada banyak bukti ya, setidaknya 2 bukti. Iman itu tidak nunut secara otomatis. Saudara tahu anak kembar, Yakub dan Esau. Tuhan firman Tuhan jelas sekali ngomong, Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dua-duanya itu adalah anak daripada Ishak. Saudara, kalau misalkan iman itu nunut, otomatis diturunkan daripada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Dan kisah yang poin yang kedua, yaitu anak Abraham, sama-sama anak Abraham, Ishak dan Ismail. Saya tanya, manakah di antara mereka berdua yang disebut sebagai anak perjanjian? Dua-duakah? Atau salah satu? Jawabannya cuma Ishak, bukan? Yang disebut sebagai anak perjanjian. Ismail tidak pernah disebut sebagai anak perjanjian. Tidak pernah. Itulah sebabnya yang disebut dengan iman itu tidak nunut. Nah, pertanyaan nih, kenapa bunyi ayat daripada ayat 5 ini seolah-olah iman itu nunut? Ayat 5 itu hanya ingin menyatakan betapa teraturnya pengajaran iman yang disampaikan Lois kepada Eunike, dan kemudian turun-temurun dari Eunike disampaikan ke Timotius. Karena saya yakin dan percaya mereka itu kan orang Yahudi yang punya Taurat yang mengajarkan seperti ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik ayat 7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, tadi Eunike, Lois, Eunike ke Timotius. Dan membicarakannya itu apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, di setiap apapun aktivitas yang dilakukan, mereka tuh berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan. Ini kebiasaan orang Yahudi kayak gini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya di tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Itu yang terjadi. Jadi ayat 5 itu sedang bicara tentang itu ya, bukan pengen mengajarkan iman itu bisa didapat turun-temurun, bukan. Sama sekali bukan. Nah, ini ciri khas orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara, apa ya ciri-ciri khas orang yang ada di dalam hadirat Tuhan? Saudara, kalau kita perhatikan tulisan yang berwarna-warna, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa? Orang yang ada dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Aplikasi praktisnya gini ya. Apakah yang kita katakan itu membuat orang lain itu kita takut? Membuat orang lain jadi takut. Bukan malah membuat orang lain itu malah kuat, tapi malah membuat orang lain itu nyalinya ciut. Kalau itu yang terjadi, maka kita sudah melanggar ayat 7. Karena ada orang yang hobi-hobinya tuh ya, nakut-nakuti orang lain, supaya orang lain itu tunduk kepada dia, supaya ketika orang lain sudah tunduk, maka dia dapat memanipulasi orang tersebut. Orang ini bukan ciri khas orang yang ada dalam Tuhan. Karena orang yang ada dalam Tuhan itu membangkitkan kekuatan, bukan membangkitkan ketakutan. Yang berikutnya, apakah tindak tanduk kita itu membangkitkan kasih, atau mendorong orang lain untuk berbuat kasih, atau mendorong orang lain untuk saling mengasihi, atau justru menimbulkan kebencian dari orang lain sekitar kita? Ketika Allah ada dalam kehidupan kita, apakah ada ketertiban dalam kehidupan kita? Atau ketidakteraturan? Kalau yang ada dalam kehidupan kita itu adalah ketidakteraturan, maka berhati-hatilah. Jangan-jangan engkau ada di luar Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Termasuk tata cara ibadah juga harus tertib. Bukan ngawur-ngawur, atau tanpa liturgi, tanpa aturan.
Ini repot. Ayat 8. Jadi janganlah engkau malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi menjadi pengikut Kristus tidak populer. Justru ada orang yang malah dikucilkan gara-gara menjadi pengikut Kristus. Jabatannya mungkin hilang, kekayaannya hilang, relasi juga hilang. Tetapi satu hal yang penting, yang semua orang tidak menyadarinya, yaitu apa? Orang tersebut boleh kehilangan apapun, tetapi dia mendapatkan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kehilanganku untuk mendapatkan. Dengan kesadaran ini, maka segala penderitaan, segala ketidaknyamanan yang dilalui, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diperolehnya, yaitu hidup kekal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya yang terakhir, untuk ayat 10 dan selanjutnya kita akan sambung besoknya ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini adalah ayat pendukung ajaran predestinasi, yaitu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jelas, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ditentukan apanya? Keselamatannya. Ayat terkenal lain yang merupakan pendukung daripada predestinasi adalah Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Jadi ini ayat penting ya, Efesus 1 ayat 4. Karena dasar daripada Tuhan memilih kita, itu bukan karena kita kudus, karena kita tidak bercacat, bukan karena. Kata sambung yang digunakan adalah supaya kita kudus. Jadi artinya kita dipilih dulu, nanti baru dikuduskan dan tidak bercacat di hadapan. Ini nyambung dengan ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jelas. Sama ya. Bukan karena kita kudus. Karena kalau karena kita kudus, maka itu karena perbuatan kita. Tapi di dalam kehidupan manusia yang berdosa, tidak ada kekudusan apapun yang bisa kita temukan. Betul ya? Itu sebabnya mengapa kok perlu kasih keterangan di sini. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak ada baiknya, semuanya berdosa. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kapan Tuhan memilih kita? Sebelum permulaan zaman. Apa yang diajarkan di ayat 9 sesuai dengan Efesus 1 ayat 4. Oke, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.